Kalau KPI tidak tercapai, gimana tuh punishment-nya Kak Sam? Ini pertanyaan yang banyak, maka akan gua bahas, tonton sampai habis supaya nggak asal punish. Halo semuanya, kembali lagi di channel Tanya Kak Sam. Kita masih belajar seputar KPI. Ini pertanyaan dari peserta webinar 3 Performance Booster yang tidak sempat kita jawab karena banyak banget orang yang ikut, ratusan, dan pertanyaan juga banyak, kelasnya aktif gitu ya. Jadi kita cicil jawab pertanyaannya lewat video. Pertanyaan yang umum, kalau udah ada KPI nggak tercapai, terus punishment-nya mesti ngapain gitu kan. Mungkin sebelum kita bahas soal punishment yang mesti ngapain, saya lebih tertarik untuk membahas soal mindsetnya dulu nih, dan filosofi di balik punishment rewards. Pertama, kita harus menyadari bahwa ketika kita punya KPI, ada ukuran yang jelas, lalu sebulan orang nggak achieve, 2 bulan orang nggak achieve gitu ya, jangan langsung kita punish itu dulu. Kenapa? Karena kita harus memberikan ruang untuk tim kita untuk belajar. Karena kalau bayangkan begini ilustrasinya, teman-teman punya anak baru belajar jalan, terus dia baru mau mencoba jalan, jatuh, dimarahin. Gimana sih jalan aja nggak bisa? Padahal ini anak kecil nih, baru belajar jalan, jatuh 2 kali, jatuh lagi. Gimana sih? Saya SP kamu ya, jadi anak. Anaknya dikasih SP, surat peringatan. Akhirnya apa? Akhirnya anaknya akan belajar bahwa ketika saya salah, ketika saya gagal, saya pasti akan mendapatkan punishment. Maka saya akan lebih memilih cara yang gampang, atau saya akan menghindari kegagalan, atau saya akan mencari pekerjaan-pekerjaan yang aman. Jadi kalau kita terlalu sering menghukum tim kita, jangan kaget kalau tim kita jadinya nggak mau inisiatif, kalau akhirnya tim kita cari aman aja kerjaannya ya. Makanya sering business owner gitu ya, atau HR yang mengeluhkan, tim saya nggak inisiatif, tim saya kalau dikasih KPI maunya targetnya yang rendah-rendah aja gitu. Ya jangan-jangan salahnya bukan sepenuhnya ada di tim kalian, tapi mungkin cara leadernya atau organisasi memperlakukan kesalahan. Tentu kesalahan ada batasnya ya, tetapi jangan sampai kita bablas gitu ya. Setiap ada kesalahan punish. Enggak juga. Ya terutama untuk hal-hal yang memang masih baru dipelajari oleh orang-orang tersebut. Ya. Tentu ini berbeda kalau kesalahannya menyangkut nilai-nilai, sikap atau perilaku ya dari perusahaan tersebut. Nah, kalau itu mungkin beda. Artinya misalkan kita menjunjung tinggi respect, tuh saya ini orang nggak merespect, ya kita harus tegur ya, kita harus tegur, bahkan mungkin kita harus tegur dengan keras karena melanggar dari nilai-nilai perusahaan. Nah, balik lagi KPI, jadi kapan, mungkin pertanyaan yang bagus adalah kapan kita mulai memberikan punishment terhadap KPI yang tidak tercapai. Yang pertama adalah saat kita sudah memberikan feedback dan support untuk membantu karyawan tersebut dalam mencapai KPI-nya. Contoh, ada seorang marketer misalnya, ya, digital marketing. Kita harapkan dia mampu membawa atau memberikan penjualan yang bagus gitu kan dari iklan-iklan digital yang dia pegang. Ternyata di bulan pertama nggak berhasil. Jangan dimarahin dulu, kita harus cek dulu kenapa nggak berhasilnya. Setelah dicek misalkan, oh karena dia kurang ilmu pengetahuannya, kurang pengalamannya di situ. Nah, support dari kita apa dulu nih? Kalau kita bilang, oh kamu kurang ya udah kita diemin doang, ya bisa ditebak bulan depan KPI-nya nggak achieve lagi kan gitu. Cuman kalau kita akhirnya sebagai
leader atau organisasi yang baik, kita akan support. Oke, kalau gitu saya cariin kamu mentor, atau kamu ikut deh training-training tentang digital marketing. Nah, ini adalah proses belajar kan yang sudah kita support. Nah, kalau udah disupport, oke, lalu dilihat hasilnya masih belum bisa juga, ntar dulu, sabar dulu, kita lihat dulu apalagi masalahnya ya, baru mungkin yang ketiga kita janjian, ini udah dikasih waktu belajar ya, udah cukup ya waktu belajarnya ya, berarti berikutnya udah nih ya, nggak ada excuse lagi. Hal yang sama pun juga diberikan kepada saya waktu saya masih fresh graduate, Bapak Ibu. Jadi waktu itu tugas saya adalah merekrut dari seluruh Indonesia. Saat itu bos saya selama setahun dia baik banget, kasih saya kebebasan dan kesempatan untuk belajar. Kamu bebas ya, mau ke universitas manapun kamu bebas cari orang, karena saya ngerekrut fresh graduate MT waktu itu dalam jumlah yang banyak. Kamu bebas, budget berapapun asalkan masih wajar, saya support. Tapi begitu tahun depan saya langsung ditargetkan KPI-nya itu, saya masih ingat, cost per rekrutmennya itu 1,5 juta per orang. Artinya kalau saya mau ngerekrut 10 orang, berarti saya hanya punya budget 15 juta. Saya rekrut 100 orang, saya punya budget 150 juta. Nah, budget itu harus tercover dari termasuk cost untuk saya traveling. Dengan kata lain, bos saya mau bilang begini, kan kamu udah saya kasih waktu nih, kesempatan 1 tahun ya kan. Waktu itu yang penting kamu achieve target rekrutmennya. Nah, jadi KPI-nya juga disesuaikan. Yang penting waktu itu baru achieve target rekrutmennya, jumlah rekrutmennya. Tapi tahun berikutnya, karena harusnya saya sudah belajar dengan cara yang lebih efektif, maka saya ditargetkan tambah jumlah rekrutmennya dan cost per rekrutmennya. Nah, di situ bos saya mulai menuntut, apa nih yang kamu pelajari dari setahun kemarin, supaya lebih efisien lagi. Berarti kita harus pilih universitas mana yang paling chance-nya itu paling besar untuk kita dapatkan orang yang tepat buat organisasi kita. Sehingga di tahun berikutnya saya mulai lebih targeted university-nya. Ya, saya lupa akhirnya saya berhasil atau enggak, tapi pembelajarannya adalah itu. Sometimes kita harus kasih waktu belajar yang emang agak panjang gitu ya, atau kita juga harus kasih waktu belajar yang agak ketat, tergantung dari resiko ya. Kalau resiko ke perusahaannya besar, ya mau nggak mau waktu belajarnya semakin ketat ya. Jadi akan lebih fair untuk kita memberikan punishment karena kinerja yang kurang baik, kalau kitanya sendiri dari manajemen, dari organisasi, dari leadernya sudah terbukti memberikan support pengembangan atau support apapun kepada orang tersebut. Oke, nah sekarang andaikan itu sudah Kak Sam gitu ya, terus gimana dong? Nah sekarang kita lihat lagi, alat kontrol lainnya ada di mana sih selain KPI? Alat kontrol lainnya itu ada di peraturan perusahaan. Jadi kalau di peraturan perusahaan, coba dicek. Kalau orang yang dapat SP1 itu contoh kondisinya apa sih? Apa sih contoh kondisi di mana karyawan dapat SP1? Itu tolong dicek ya. Misalkan banyak prakteknya adalah kamu akan mendapatkan SP1 kalau KPI kamu selama 6 bulan berturut-turut misalnya tidak tercapai. Ya. Itu bisa diberikan SP1. Berarti kalau SP2 kita lihat kan perbaikannya bulan depan gimana kan gitu ya, kita lihat perbaikannya. Kalau nggak ada perbaikan berarti SP2 dan seterusnya ya. Itu adalah sifatnya lebih ke aktif punishment ya, tapi pakai istilah saya sendiri ya. Kalau istilah saya lagi ada passive punishment. Passive punishment ini artinya tidak ada kegiatan aktif yang kita kasih gitu, tetapi sebenarnya dia jadi nggak dapat bonus. Nah itu jadi itu kan lebih pasif ya, punishmentnya lebih pasif. Teman-temannya dapat bonus, dia nggak dapat bonus gitu ya. Jadi dia sedih sendiri gitu ya. Itu menurut saya juga sebuah bentuk punishment ya. Nah sebenarnya simpelnya yang banyak best practice-nya di luar sana yang banyak itu dapat SP atau ya tadi passive punishment, yaitu nggak ada bonus yang dia dapatkan gitu kan, atau teguran lisan, teguran tertulis yang dimana harusnya diatur di peraturan
perusahaan. Kalau nggak punya peraturan perusahaan, ya nggak apa-apa juga sih, lakukan aja gitu ya. Maksudnya yang penting aturan mainnya tuh jelas lah gitu. Oh, kalau di perusahaan ini nih kalau nggak tercapai kita pasti akan dapat teguran dan sebagainya gitu. Apakah ada punishment pemotongan gaji misalnya? Kalau ada yang berpikir seperti itu, saya pikir sih itu bukan hal. Kalau buat saya itu I'm not a fans of it gitu. Saya nggak terlalu menyetujui hal tersebut. Tapi bukan berarti nggak boleh ya. Silakan. Kenapa saya nggak setuju ada pemotongan gaji? Karena gini, dampaknya belum tentu baik. Bayangin ya, orang lagi turun nih performance-nya, ya kan, dia berarti kan terusnya kita tegur, berarti kan dia lagi kayak aduh ada masalah nih gitu ya. Maksudnya aduh hidup saya ada masalah nih karena ditegur atasan karena KPI saya turun misalnya gitu. Terusnya ditambah lagi kamu saya potong gaji ya. Masalahnya nambah lagi, waduh masalah lagi nih, saya gaji potong. Yang ada nanti bisa-bisa dia malah nggak fokus. Artinya nggak fokus gini, aduh gaji saya dipotong, berarti saya harus cari lagi pendapatan di luar ini supaya bisa nutupin gaji yang saya dipotong ini gitu. Bukannya fokusnya untuk meningkatkan kinerja, tapi fokusnya malah untuk nutupin gaji yang dipotong. Atau mungkin masalah di rumah jadi lebih runyam, istrinya makin ngomel-ngomel lagi tuh karena gaji kamu dipotong loh segala macam, nggak percaya kamu selingkuh kali ya, bla 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 gitu kan. Wah, tambah lagi masalah, bukannya bisa membantu meningkatkan kinerja, malah akhirnya malah makin stres dianya. Jadi saya pikir potong gaji itu dampaknya lebih banyak ke bukan memotivasi ya, tapi malah bikin tambah runyam gitu. Tapi teman-teman mungkin berbeda pendapat. Kalau ada yang punya ide-ide lain punishment seperti apa kalau KPI yang nggak tercapai, langsung aja tulis di komen. Kita juga mau belajar nih, sama-sama belajar best practice-nya di luar sana seperti apa sih. Siapa tahu ada yang menarik, nanti kita buatin lagi videonya nih kalau ada yang menarik. Oke, thank you teman-teman. Jangan lupa subscribe dan nyalain notifikasinya. See you di Tanya Kak Sam.